Ini betul-betul amburadul, kawan-kawan. Kenapa betul-betul amburadul? Rame-rame sekarang para penegak hukumnya sepertinya melanggar hukum. Kenapa saya katakan begitu? Nah, ini dari sidang Dr. Tifa hari ini. Oleh pengadilan negeri, Dr. Tifa itu kan sudah dibebaskan, batal demi hukum semuanya. Jadi jaksa sebenarnya tidak boleh lagi mengajukan Dr. Tifa ini ke pengadilan. Tapi jaksa ini sangat kuat nampaknya motivasinya. Diajukan lagi Dr. Tifa ini sekarang. Nah, diajukan persidangan hari ini sidangnya. Dr. Tifa tidak hadir. Wah, ini baru mantap. Hadir, ngapain aku hadir katanya? Aku tidak ada tersangka, tidak ada terdakwa, ngapain aku hadir ke sidang-sidang? Sidang apaan itu? Itulah kira-kira bahasa kecil kita. Datanglah pengacara ke situ. Pengacara si Al-Katiri itu ya namanya kan. Di sidang itu karena Dr. Tifa tidak hadir, jaksa meminta wajib lapor lagi Dr. Tifa. Kalau wajib lapor, kasus statusnya tersangka padahal sudah dicabut kasus tersangkanya kan. Ini kan lucu, ngamuklah pengacara dari Dr. Tifa itu. Kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Ya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Majelis. Ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum kan belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, saya nanggapi ini aja. Dikatakan Enggak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Sidang selesai, ditutup. Disuruh wajib lapor lagi. Oke, kalau emang wajib lapor tapi status kami jauh. Bahkan sidang kemarin pun juga tidak ada. Oleh sebab itu secara tersirat BPU mengakui bahwa ini juga tidak ada berarti. Kenapa ini amburadul? Kenapa ini melanggar hukum? Namanya para penegak hukum. Pertama begini kawan-kawan, menurut KUHP yang baru 63 di kuhap baru dikatakan kalau ada pra peradilan maka sidang pokok perkara harus ditunda. Ya, saya bacakan secara huruf E ya. Jadi biar kita tidak keliru ya. 163 ayat 1 huruf E. Acara pemeriksaan pra peradilan ditentukan sebagai berikut. E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Ya, ini undang-undang dan jelas alasannya alasan yang didasarkan pada undang-undang. Kita tahu bahwa dalam kasus Dr. Tifa ini baru dibacakan permohonan kemarin. Hari ini jadwalnya jawaban termohon. Kalau replik mau digunakan replik, kemudian duplik dari termohon. Besoknya lagi ini hari apa ini? Hari Kamis, Jumat, mungkin Senin. Senin itu pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon. Selasa pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon. Kemudian Rabu penyerahan kesimpulan. Nah, barulah kemudian kira-kira Jumat itu akan putusan atau Senin. Karena hari kerja tidak dihitung untuk 7 hari tersebut. Hari libur tidak dihitung. Jadi dengan demikian menurut saya tidak patut jaksa penuntut umum untuk memanggil persidangan karena pra peradilan sedang berlangsung. Di tengah dinamika politik nasional dan derasnya arus informasi di media sosial, publik kembali dihadapkan pada sebuah perdebatan yang tak kunjung usai. Polemik mengenai dokumen pendidikan Presiden Joko Widodo menjadi isu yang terus muncul ke permukaan. Bukan hanya menjadi perbincangan di tingkat akar rumput, persoalan ini bahkan menarik perhatian tokoh-tokoh besar dalam perpolitikan tanah air. Salah satu suara yang menegaskan pentingnya penyelesaian polemik ini datang dari dua figur nasional, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Mereka menyoroti bahwa perdebatan mengenai keaslian ijazah presiden tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Bukan hanya karena polemik ini menyangkut martabat seorang kepala negara, tetapi juga karena menyangkut kepercayaan rakyat terhadap institusi negeri ini. Bagi kami, sikap dan posisi kritis seperti itu adalah sesuatu yang fundamental. Alasan kami sederhana dan hanya satu, yaitu Partai Demokrat ingin pemerintah sukses. Karena jika pemerintah sukses, maka negara dan rakyat kita akan selamat. Sayangnya, niat baik seperti itu seringkali disalahartikan.
pandangan atau masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan atau gangguan untuk kepentingan politik tertentu. Lebih menyakitkan jika setiap masukan dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai bentuk perlawanan, dianggap tidak merah putih. Menurut kami, yang tidak merah putih adalah mereka yang hanya berdiam diri ketika tahu ada yang keliru di negeri ini, atau mereka yang hanya berdiam diri menunggu pemimpinnya berbuat salah dan negaranya gagal. Gerakan moral ini diperlukan manakala perasaan dan kepentingan rakyat diciderai. Kalau kami mengetahui, ikut merasakan rakyat kita di seluruh tanah air, perasaannya, kepentingannya, aspirasinya tidak lagi didengar oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah dan oleh pemimpin, wajib hukumnya kita mengingatkan, kita memberikan koreksi. Yang benar ya, baik isu pemaksulan maupun ijazah palsu. Isu ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki bahwa hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab ya. Bohir di belakangnya ini nggak bersatu bang, gitu loh. Mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPWA dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh. SBY sebagai mantan presiden yang pernah memimpin bangsa selama 2 periode, dipandang memahami betul bagaimana pentingnya legitimasi moral dan administratif seorang pemimpin. Ia mengingatkan, sebuah negara tidak boleh diombang-ambingkan oleh rumor, praduga, serta fitnah yang berkembang liar tanpa kejelasan. Negara harus hadir memberikan jawaban yang terang benderang. Sementara AHY, tokoh muda yang kini memimpin salah satu partai besar, menyuarakan hal senada. Baginya yang paling penting bukanlah memperbesar polemik, melainkan menuntun bangsa menuju penyelesaian yang adil, jernih, dan berbasis fakta. Jika memang ijazah presiden asli dan pemerintah yakin akan hal itu, maka cukup tunjukkan, buka ke publik, transparansi, selesai. Tuduhan dapat dipatahkan dan narasi negatif tidak lagi menemukan ruang hidup. Pertanyaan utamanya sederhana namun sangat mendasar. Mengapa polemik ini terus dibiarkan menggantung? Jika semua dokumen sudah lengkap, sah, dan valid, maka mestinya tidak ada alasan untuk berlama-lama. Penyelesaian cepat bukan hanya menjaga nama baik pribadi presiden, tetapi juga menjaga kehormatan institusi pendidikan, lembaga negara, dan seluruh sistem administrasi yang membentuk legitimasi seorang pemimpin. Kita juga tidak boleh lupa bahwa republik ini dibangun atas dasar hukum, bukan opini. Kebenaran tidak boleh bergantung pada narasi kelompok, melainkan pada bukti objektif yang dapat diuji siapa saja. Dalam negara demokrasi, transparansi bukanlah ancaman, melainkan kekuatan. Di sisi lain, jika persoalan ini terus dibiarkan menggulung opini publik, maka resiko terbesarnya adalah semakin luasnya fitnah dan saling curiga di tengah masyarakat. Ruang publik menjadi gaduh. Debat bangsa tidak lagi fokus pada persoalan besar seperti ekonomi rakyat, pendidikan publik, penguatan pertahanan, atau pemberantasan korupsi. Energi bangsa habis untuk mendengar dan menyebarkan isu yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana melalui klarifikasi resmi dan terbuka. SBY dan AHY mengingatkan bahwa pemimpin tidak hanya dituntut cakap dalam bekerja, tetapi juga tegas dalam meredam potensi keresahan rakyat. Kepercayaan publik adalah modal terbesar negara. Jika modal itu retak, maka yang runtuh bukan hanya nama satu orang, melainkan wibawa pemerintahan dan institusi hukum. Penting untuk ditegaskan, kritik, saran, dan permintaan. Ini dokumen ijazah yang diserahkan Saudara Joko Widodo ini di KPUD maupun di KPU Pusat. Sehingga dari sini aja, di sini saya bawa pembanding ya. Bawa pembanding, ada 2 hal yang dapat kita lihatkan di sini. Yaitu ijazah Joko Widodo ini, seperti tadi saya sampaikan, cacat hukum dalam proses pemilihan karena tidak ada tanggal yang diberikan oleh Ujintas Gajah Mada. Sementara yang ini ya, pembandingnya ini ada. Kemudian satu lagi yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Setiap surat, setiap ijazah katakanlah ini ada penomoran. Ijazah Saudara Joko Widodo ini hanya memberi nomor 1120. Sementara ini ada pembanding dari sama-sama Gajah Mada dengan nomor 47190-M.H Fakultas Hukum, kemudian garis miring 18.
Jadi untuk itu makanya seperti saya sampaikan tadi ada 3 bagian dokumen yang kita mintakan, yaitu SOP. Jadi dari yang terakhir saya katakan tadi, kalaupun ada penomoran itu ada aturannya ya, gitu ya Pak ya semua ya. Setiap penomoran yang membuat surat, katakanlah surat kami juga melakukan itu, baik itu nomor maupun institusi, kode, bulan, seperti itu kan ada tahun. Jadi tapi ini yang secara kasat mata kita melihat. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, Universitas Gadjah Mada lewat kuasa hukumnya menyampaikan banding dan kita akan teruskan. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, negara Indonesia itu telah memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008. Dan itu dalam undang-undangnya nomor 14 tahun 2008 tersebut, itu tidak ada lagi mestinya hal-hal yang dapat membuat orang itu lari dari tanggung jawabnya ketika ia melakukan atau membuat suatu dokumen yang hubungannya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau bertanya atau mau foto ya silakan. Ya. Sekarang ke Bung Gafur dulu, biar yang lain dulu. Oke. Ya. Maju dulu Mas Gafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Aka izin, Mas Roy, Bang Samsir, sahabat-sahabat yang lain, ada Bang Azam juga di belakang, ada teman seperjuangan kita juga Bang Rustam Effendi, ada aliansi rakyat menggugat, kekuatan emak-emak ya. Kawan se-Indonesia di sini menyalahkan tempat kebenaran disampaikan tanpa kendok, fakta diungkap berani-berani dan suara rakyat didengar jernih. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang memunjang punggung politik nasional, sebuah pertarungan simbol kekuasaan dan masa depan bangsa. Taktik Jokowi menghadapi Megawati di pemilu 2029. Video ini kita akan mendengarkan analisis mendalam dari Dr. Asmiati Malik, pengajar ekonomi politik Universitas Bakriye, bersama Reza Habsyi, jurnalis, Khairil Haisi, pengecek fakta, dan Andi Anggana. Perang simbol sedang memanas. Narasi mengatakan PDIP dan PSI berada di kelas berbeda, tapi para pengamat justru melihat adanya strategi besar yang sedang dimainkan. Pernyataan besar. Apakah setiap langkah Jokowi termasuk ritual injak kepala kerbau di Lampung adalah pesan politik yang disengaja? Bisakah PSI di bawah pengaruh Jokowi benar-benar menantang rakasa seperti PDIP di 2029? Dan bagaimana respon Megawati Soekarno Putri terhadap manuver-manuver ini? Semua akan kita bedah tuntas dalam ke depan. Mari kita mulai. Pertama-tama, apakah pengaruh politik Jokowi sudah habis setelah turun dari kursi presiden? Jawabannya tidak. Sebagai jurnalis, Reza Habsyi menegaskan kemunculan Jokowi kembali ke panggung politik adalah bukti bahwa pengaruhnya jauh dari habis. Manuver demi manuver yang ia lakukan masih terbukti mampu mendongkrak elektabilitas partai yang ia dukung, PSI. Apa sebenarnya kekuatan Jokowi? Pengaruh elektoral masih sangat kuat. Survei menunjukkan efek Jokowi masih bisa menggerakkan sekitar 10 suara pemilih. Jaringan organik dan di akar rumput. Selama 2 periode memimpin, ia membangun kedekatan langsung dengan rakyat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kendaraan politik baru PSI melalui putranya Kaisang, penggerak yang kini menjabat ketua umum PSI. Jokowi punya wadah mandiri tanpa terkait kepentingan partai lama. Safari politik terus berlanjut keliling ke Lampung, NTT, Jawa Barat, dan daerah lain. Bukan sekedar wisata,
Ini adalah menabung suara untuk 2029. Dr. Asmiati Malik menegaskan Jokowi adalah newsmaker baik atau buruk. Setiap gerakannya selalu menarik perhatian nasional. Itu adalah kekuatan politik yang luar biasa, karena dalam politik perhatian publik adalah mata uang paling berharga. Setiap langkah yang diambil Jokowi, entah itu menerima gelar adat, berkunjung ke daerah, atau sekedar hadir di acara PSI, semuanya menjadi berita utama di media. Itu adalah modal politik yang tidak dimiliki banyak tokoh. Dr. Asmiati Malik. Jadi kekuatan Jokowi bukan lagi dari jabatan presiden, melainkan dari popularitas jaringan massa dan kemampuan mengatur narasi publik. Itulah yang membuat Megawati dan PDI mulai waspada. Inilah momen yang paling viral dan paling banyak diperdebatkan saat Jokowi menginjak kepala kerbau dalam prosesi adat Limpung 27 Juni 2006. Konteks peristiwa, Jokowi dianugerahi gelar adat Baginda Pemuka Bangsa oleh masyarakat adat Lampung. Proses cekak pepadun tradisi pemberian gelar kehormatan yang sudah berlangsung ribuan tahun menghancurkan penerimaan gelar berjalan di atas kepala kerbau dan diletakkan di atas dalam. Dua tafsir yang bertentangan. Sisi pertama, makna budaya murni. Tokoh adat Lampung menjelaskan, menginjak kepala kerbau adalah simbol pengendalian diri, menaklukkan sifat buruk, dan kesiapan memikul amanah. Bukan pengkhianatan terhadap pihak manapun, melainkan penghormatan terhadap budaya Lampung. Sisi kedua, pesan politik ke PDIP. Banyak pengamat politik melihat kesamaan visual antara kepala kerbau yang diinjak dan lambang banteng moncong putih PDIP. Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, menyatakan secara konotatif ritual ini sangat mungkin ditunjukkan kepada PDIP, partai lama Jokowi sebelum pindah ke PSI. Pengamat lain, Fernando Emas, lebih tegas, ini pesan dua arah. Perpaduan filosofi, budaya, dan simbol politik tingkat tinggi. Sangat wajar jika kemudian masyarakat membacanya sebagai isyarat Jokowi ingin menaklukkan basis suara PDIP. Analisis menyala media dan Dr. Asmiati, sengaja atau tidak, bahkan jika Jokowi tidak bermaksud demikian, efek politiknya tetap sama. Simbol itu sudah terbaca oleh publik sebagai tendangan terhadap PDIP. Mengapa Lampung? Lampung adalah basis suara penting PDIP. Menginjak kepala kerbau di tanah banteng sendiri, pesan bahwa Jokowi siap merebut kandang lawan. Reaksi PDIP, juru bicara PDIP Guntur Romli menilai langkah Jokowi adalah curi start kampanye 2029 dan bukti ambisi dinasti politik. Perang simbol sudah dimulai, dan di medan simbol Jokowi jauh lebih berpengalaman dan lebih lihai dibandingkan siapapun. Dr. Asmiati Malik menyebut Jokowi sebagai newsmaker. Setiap gerakannya selalu menjadi berita, selalu diperbincangkan, selalu viral. Mengapa ini sangat berharga dalam politik? Kekuatan perhatian publik. Media selalu meliputi kemanapun ia pergi, gratis tanpa biaya kampanye sepeser pun. Rakyat selalu membicarakan di warung kopi, di media sosial, di kantor, ia selalu di atas lidah. PSI sebelumnya hampir tidak dikenal, kini terus muncul di berita hanya karena Jokowi mendukungnya.
Strategi bukan partai tapi figur. PSI selama ini dianggap partai kelas 2, tidak punya basis kuat, tidak punya sejarah panjang. Tapi dengan Jokowi di belakangannya, PSI berubah menjadi partai yang selalu diperbincangkan. PSI tidak perlu iklan mahal, cukup Jokowi hadir di suatu acara PSI, itu sudah berita nasional. Itu keuntungan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dr. Asmiati Malik. Perbandingan dengan PDIP harus bekerja keras agar beritanya muncul. PDIP punya sejarah, punya nama besar, tapi kurang punya kemampuan viral seperti Jokowi. Megawati memang dihormati, tapi gaya komunikasinya lebih tertutup, lebih elit. Jokowi justru sebaliknya terbuka, dekat rakyat, dan selalu bisa dijadikan bahan berita. Inilah keunggulan asimetris Jokowi. Ia tidak perlu partai besar untuk menjadi besar. Partai justru menjadi besar karena dia ada di dalamnya. Ini pernyataan krusial yang dibahas dalam video. Bagaimana PDIP di bawah kepemimpinan Megawati seharusnya merespon manuver Jokowi. Reaksi berlebihan atau emosional. Jika PDIP terlalu marah, terlalu keras menanggapi, justru memperbesar pengaruh Jokowi. Seolah-olah PSI dan Jokowi sudah dianggap ancaman setara. Terjebak perang simbol balasan. Jika PDIP membalas dengan simbol-simbol serupa, itu justru mengakui bahwa mereka sedang dikepung posisi bertahan, jarang menang dalam politik. Mengapa rame mengatakan PSI tidak selevel itu berbahaya? Sejarah membuktikan musuh yang diremehkan seringkali justru yang menjatuhkan. Yang seharusnya dilakukan PDIP, tetap tenang, fokus kerja nyata, abaikan provokasi simbolik. Biarkan rakyat melihat PDIP masih ada, masih bekerja, masih konsisten. Perkuat basis di daerah yang disambangi Jokowi. Jika Jokowi ke Lampung, PDIP harus lebih insentif di Lampung dengan biarkan daerah itu lepas begitu saja. Jangan beri legitimasi lewat reaksi. Semakin PDIP marah, semakin rakyat merasa wajah Jokowi benar-benar mengancam PDIP. Itu justru menaikkan elektabilitas PSI. Pandangan Khairi Haisi, pengecek fakta. Jika PDIP bereaksi berlebihan, itu hanya akan membuat bola salju bergulir semakin besar. Jokowi sebenarnya sedang menantang PDIP untuk marah. Jangan dimakan umpan itu. Pandangan Dr. Asmiati, reaksi berlebihan dari PDIP pun hanya akan membuat PSI terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. PDIP harus tetap menjadi PDIP tendang besar dan tidak terpancing provokasi. Inti jangan kuat tapi jangan meremehkan, jangan marah tapi jangan diam saja. Krisis tengah yang sangat sulit dijalankan oleh partai sebesar PDIP. Mengapa langkah besar pertama Jokowi, ritual injak kepala kerbau, dilakukan Lampung, bukan di Jawa, bukan di Jakarta? Ada perhitungan strategis yang sangat matang di balik pilihan lokal ini. Gerbang Pulau Jawa, kunci suara selatan. Lampung adalah provinsi sebesar di ujung selatan Pulau Jawa. Siapa yang menguasai Lampung punya akses mudah menyebarkan pengaruh ke Banten, Jakarta, Jawa Barat. Secara demografis, Lampung juga banyak pendatang dari Jawa, budaya dan preferensi
politiknya sangat berkorelasi dengan Jawa. Basis tradisional PDIP yang kuat. Lampung adalah salah satu kandang banteng. PDIP selalu menang besar di sana. Jika Jokowi bisa masuk, diterima dan bahkan melakukan ritual yang dibaca sebagai menaklukkan banteng, itu pesan bahwa tidak ada wilayah yang aman bagi PDIP. Tradisi adat yang kuat. Masyarakat Lampung sangat menghormati adat dan gelar kehormatan. Dengan menerima gelar adat setinggi, Baginda Pemuka Bangsa Jokowi langsung mendapat legitimasi budaya yang gampang diduga oleh siapapun. Titik awal safari politik berkelanjutan. Setelah Lampung, Jokowi lanjut ke NTT, lalu ke Jawa Barat, Makassar, dan daerah lain. Ini bukan kebetulan. Lampung adalah batu loncotan pertama. Seperti kata pengamat, dan Jokowi sedang memetakan peta kemenangannya provinsi demi provinsi. Elektabilitas PSI di daerah luar Jawa. PSI selama dianggap Partai Jakarta. Lewat Lampung, Jokowi membuktikan PSI bisa masuk daerah luar Jawa. Ini membuka peluang ekspansi ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, wilayah yang selama ini didominasi partai-partai lama. Lampung sekedar tempat pemberian gelar adat. Lampung adalah bab pertama dari cerita politik 2029. Jika Lampung jatuh, daerah lain bisa ikut terguncang. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan video ini. Bagaimana sebenarnya rencana Jokowi untuk mengalahkan PDI di 2029? Apa taktik utamanya? Taktik satu, perang simbol bukan perang kata. PDI bangga dengan sejarah lambang banteng dan warisan Soekarno. Jokowi tidak melawan dengan kata-kata, dia melawan dengan simbol visual. Injak kepala kerbau, naik kuda, terima gelar adat. Simbol lebih cepat masuk ke hati rakyat daripada pidato panjang. Rakyat tidak perlu membaca, mereka cukup melihat dan merasakan. Titik kedua, mengubah narasi kita. Mereka PDI selalu bilang kami partai rakyat, partai perjuangan. Jokowi membalas dengan, saya adalah rakyat sendiri. Dia tidak mengaku partai rakyat, dia menjadi rakyat. Dengan mendirikan PSI sebagai rumah baru, Jokowi memberi alternatif perjuangan. Tidak harus di bawah banteng, bisa juga di bawah mawar. Setiap daerah yang dikunjungi Jokowi, basis suara yang ditambahkan ke tabungan 2029. Dia tidak duduk di kantor pusat, dia turun ke lapangan, kecamatan, ke desa-desa. PSI tidak perlu mengeluarkan biaya kampanye besar. Jokowi menjadi magnet rakyat. PDI dianggap partai lama, elit, birokratis. Jokowi memosisikan PSI sebagai partai gelar muda tanpa beban masa lalu. Kami tidak datang dengan sejarah, kami datang dengan masa depan. Kaisang di PSI, kendaraan politik. Gibran sebagai wapres, posisi strategis di pemerintahan. Bobi Gerindra, jaringan di partai lain. Semuanya saling menguatkan. Bukan satu partai melawan semua, tapi satu jaringan menyebar ke berbagai partai. Skenario berani di Khairil Haisi. Jika Jokowi turun langsung ke medan pertemuan sebagai wajah utama PSI, sementara partai fokus memperkuat mesin organisasi, bukan tidak mungkin partai bermawar ini muncul sebagai kuda hitam di pemilu 2029. Jokowi harus berani berdiri di barisan paling depan sebagai wajah utama PSI. Itu satu-satunya cara memperkuat
brand politik partai ini tidak bisa setengah-setengah. Tapi dan ini sangat penting, Jokowi tidak boleh meremehkan PDIP, karena PDIP punya satu kekuatan yang hampir tidak dimiliki partai lain, basis pendukung yang fanatik, militan dan rela berkorban. Pendukung PDIP tidak memiliki karena program, mereka memilih karena identitas sejarah dan warisan Soekarno. Banyak keluarga yang mendukung PDIP secara turun-turun, kakek ayah, anak semuanya satu partai. Ini sangat sulit digeser. Militansi di akar rumput. Saat pemilu, kader PDIP terlalu tidur di posko keliling kampung tanpa bayaran, kerja siang malam. Semangat ini muncul karena mereka merasa bukan sekedar pendukung partai tapi pewaris perjuangan. Megawati sebagai ibu bangsa. Bagi kader lama, Megawati bukan sekedar kekuatan umum, dia ibu pemimpin, pewaris tunggal nama Soekarno. Sekarang terhadap Megawati dianggap serang terhadap keluarga sendiri. Bagaimana Jokowi menghadapi tembok ini? Tidak bisa dihadapi dan konfrontasi langsung. Semakin Jokowi menyerang PDIP, semakin solid pendukung mereka bersatu. Harus menarik pemilih yang ragu, bukan yang setia. Target Jokowi bukan mengubah pendukung fanatik PDIP, tapi orang-orang yang selama ini memilih PDIP tapi mulai kecewa, bosan, atau mencari alternatif baru. Fokus pada pemilu muda, generasi dan menilai mungkin tidak terlalu terkait sejarah Soekarno. Mereka lebih melihat kinerja, harapan masa depan, dan wajah baru. Di sini PSI punya peluang terbesar. Analisis Dr. Asmiati, jalan Jokowi tidak akan mudah. Basis loyal PDIP dikenal sangat militan, bahkan rela mati untuk partai. Jadi merebutkan pengaruh antara Megawati dan Jokowi diprediksi akan berlangsung panjang, melelahkan, dan tidak ada kemenangan istana bagi siapapun. Duel PDIP melawan PSI bukan lagi sekedar pertarungan antar partai. Ini sudah menjadi pertarungan gengsi, simbol, dan masa depan lanskap politik nasional. Pernyataan terbesar, bisakah PSI, partai yang dulu hampir tidak ada, benar-benar menyaingi PDIP di 2029? Mari kita hitung peluangnya secara objektif. Sampai di sini penjelasan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.